Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir ya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Perkenalkan, saya Inggi Nuri Suara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perpajakan kepada kalian semua, di mana materi perpajakan ini berada pada kelas 11 sekolah menengah atas atau sederajat, yang apabila kalian telah mempelajari materi perpajakan ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian pajak, yang kedua, menyebutkan fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN, yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis pajak. Oke, sebelum kita ke materi, kalian tonton dulu video berikut ini ya. Dari kedua video yang sudah kalian tonton tadi, apa perbedaan dari kedua video tersebut? Kalian tahu nggak sih sumber dana pembiayaan pembangunan infrastruktur itu berasal dari mana? Jawabannya bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Sumber dana pembiayaan pembangunan infrastruktur itu berasal dari pajak. Lalu, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa orang pribadi atau badan dapat disebut dengan wajib pajak. Nah, wajib pajak itu mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila yang disebut imbalan secara tidak langsung itu dimaksudkan berarti imbalan yang diberikan pemerintah itu berbentuk sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat serta kesejahteraan umum. Lalu ternyata pajak memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi budgeter pajak. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama pajak atau fiskal, dikarenakan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar. Fungsi budgeter ini memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia, di mana USUD punya USUD, 70% pembiayaan negara dibiayai oleh pajak, sehingga pajak menjadi sumber pendanaan pendapatan APBN. Maka dari itu, data penerimaan pajak tercantum dalam APBN. Yang kedua, fungsi alat pengatur atau reguler. Fungsi ini berarti pajak dapat dijadikan alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Lah, maksudnya bagaimana ya? Oke, Ibu kasih contoh. Misalnya nih, pemerintah berkeinginan melindungi petani dalam negeri, sehingga pemerintah menetapkan pajak tambahan, baik itu pajak tambahan untuk impor maupun bea masuk terhadap barang-barang impor komoditas tertentu. Sehingga dengan menetapkan pajak tambahan atas barang impor tersebut, akibatnya barang-barang impor menjadi berkurang dan akhirnya barang-barang dalam negeri atau produksi dalam negeri dapat berkembang. Yang ketiga, fungsi alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. Pemerintah
dapat menetapkan pengenaan PPNBM. PPNBM itu berarti pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi, pajak atas barang mewah yang impor terhadap produk tertentu yang bersifat mewah. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. Makanya, kalian jangan sering-sering impor barang-barang mewah. Yang keempat, fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pajak yang dibebankan kepada rakyat yang mampu membayar pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Nah, tetapi infrastruktur tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh orang yang mampu membayar pajak tadi, melainkan infrastruktur tersebut dapat juga digunakan oleh orang yang tidak mampu membayar pajak. Sehingga dengan menggunakan infrastruktur yang sama, diharapkan terjadi pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan. Dapat kita ketahui bahwa manfaat pajak sangat besar, diantaranya untuk pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Nah, pajak juga digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, menggaji pegawai negeri, membantu korban bencana alam, bahkan mendorong pembangunan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah. Selain manfaat tersebut, manfaat pajak yaitu banyak sekali. Nah, apa sih manfaat pajak yang pernah kalian rasakan? Jawabannya bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ini tergantung dari mana sudut pandang kita melihat. Nah, yang pertama dari pihak yang menanggung pajak. Pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang langsung dibebankan terhadap wajib pajak atau subjek ya. Nah, jadi pajak ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini kebalikan dari pajak langsung, di mana pajak langsung ini dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai yang biasanya dibebankan kepada konsumen. Seperti kita apabila makan di restoran, membeli barang, biasanya produsen tersebut membebankan pajak terhadap kita sebagai konsumen. Pajak berdasarkan lembaga yang memungut pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak negara atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah atau pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, pajak negara atau pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang digunakan untuk membiayai daerah tersebut. Kemudian jenis pajak berdasarkan sifat pajak dibedakan menjadi dua juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dipungut berdasarkan subjeknya atau wajib pajak, contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan subjeknya, contohnya pajak penjualan dan cukai.
Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai perpajakan. Tetapi sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mempunyai sebuah artikel yaitu mengenai pemerintah diminta pertimbangkan penurunan tarif pajak penghasilan. Jadi di sini terdapat usul penurunan tarif pajak penghasilan dari 25% menjadi 22% karena dinilai dengan menurunnya pajak, investor pasti banyak yang masuk seperti itu. Nah, apakah kalian setuju dengan penurunan tarif pajak penghasilan atau sebaliknya kalian tidak setuju? Apabila kalian setuju dengan permintaan pertimbangan kepada pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan sertai dengan alasan, dan sebaliknya apabila kalian tidak setuju sertai dengan alasan juga dan hubungkan dengan fungsi pajak. Untuk jawabannya dapat kalian tambahkan di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri pembelajaran atau pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.